Hari ini saya akan berbagi info menarik tentang olahraga. Olahraga yang nanti saya akan bahas ini merupakan olahraga lari dan olahraga berjalan kaki. Namun sebelumnya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, serta share terlebih dahulu ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari saya. Dan pastinya infonya sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Olahraga itu sendiri adalah olahraga yang bisa membuat badan teman-teman sehat. Nah, olahraga apa yang sebenarnya benar-benar baik bagi tubuh? Itu pertanyaannya, karena banyak macam jenis olahraga yang ada di dunia ini. Bahkan di Indonesia pun ada berbagai macam olahraga yang sangat digeluti di kalangan masyarakat, terutama olahraga lari. Olahraga lari sendiri itu yang sudah saya baca di jurnal kedokteran di Amerika, bahwasannya itu sangat mendalam untuk penelitiannya, terutama di olahraga lari. Karena apa? Karena di berita-berita telah banyak diberitakan bahwa seorang yang telah melakukan olahraga lari ada sebagian yang mengalami kematian mendadak, dan di penelitian itu tidak sedikit bahwa setelah olahraga lari itu mengalami kematian. Karena apa? Karena ada beberapa alasan yang belum dipenuhi oleh si pelari, terutama belum memenuhi syarat untuk syarat larinya. Nah, jika teman-teman ingin melakukan olahraga lari, maka mengurangi resiko kematian mendadak ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, jarak tempuh lari tidak lebih dari 32 km dalam 1 minggu. Nah, syarat yang kedua, kecepatan lari 8-11,2 km per jam. Syarat yang ketiga, intensitas lari kurang dari 2-5 kali dalam 1 minggu. Nah, pertanyaannya saya, apakah teman-teman sudah melakukan olahraga lari sesuai syarat yang sudah saya jelaskan tadi? Pastinya teman-teman ya seperti saya juga belum melakukannya. Padahal saya hobi olahraga lari, karena menurut saya olahraga lari itu olahraga yang paling membuahkan hasil, terutama di tubuh kita menjadi sehat atau kita menjadi berkeringat. Tapi sebenarnya ini salah besar ya teman-teman, karena yaitu tadi kebanyakan orang hanya berlari demi kepuasan atau hanya berlari asal-asalan karena sebagai hobi-hobi aja, atau sebagai menguras biar keringatnya itu keluar. Berhenti berlari di pagi buta. Nah, hati-hati ya teman-teman. Ada orang yang gemar berlari pagi buta, tetapi alangkah baiknya buat teman-teman hal tersebut itu dihentikan demi menjaga kesehatan tubuh teman-teman. Nah, di jurnal ini mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu kan terdapat jam tubuh yang disebut ritme sirkadian. Nah, ini berhubungan dengan saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Karena apa? Di ritme sirkadian atau jam biologis, ketika malam hari, saraf parasimpatik menjadi dominan. Tubuh pun akan rileks dan mengantuk. Setelah itu, ketika pagi hari, saraf simpatik pun berangsur-angsur menjadi dominan. Nah, kondisi saraf ini, yaitu saraf simpatik yang dominan, akan membuat tekanan darah menjadi meningkat. Nah, kemudian bisa menyebabkan cairan darah mudah menggumpal, serta bisa terjadi kondisi dehidrasi. Nah, kematian mendadak akibat sakit jantung juga bisa dikatakan sering terjadi jika si pelari melakukan olahraga di pagi hari atau di pagi buta, yaitu karena biasanya di pagi hari itu kurang dari 2 jam setelah bangun tidur. Biasanya kan buru-buru ya, setelah bangun tidur langsung
ayo siap-siap pakai sepatu, siap-siap lari. Ya dianggap bahwa olahraga di pagi buta, terutama olahraga lari itu sangat bermanfaat dan efeknya bagus bagi tubuh. Nah, tapi ini salah ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencatatnya bahwa olahraga di pagi hari, terutama di pagi buta itu tidak dianjurkan. Ya, akibatnya nanti kalau dipaksa itu tubuh sangat rentan terkena resiko penyakit infark miokard. Karena itu, teman-teman yang memiliki resiko penyakit jantung, terutama ya pada lansia, itu sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas, terutama aktivitas olahraga berlari. Selain itu ya, seluruh fungsi tubuh pun belum terbangun dengan sempurna pada beberapa jam setelah bangun tidur ya, terutama ya. Suhu tubuh cenderung menurun pada saat kita tidur. Setelah bangun tidur juga belum sepenuhnya naik sehingga otot-otot masih terlalu kaku. Biasanya kan kadang ada orang yang bangun tidur itu nggak rileks, nggak, pokoknya ya masih merasakan pegel akibat ya itu yang tadi saya bilang bahwa ada ritme sirkadian. Ada jam biologisnya ya. Nah, jika kondisi seperti itu dipaksakan, maka akan menyakiti otot dan sendi. Meskipun sudah melakukan pemanasan ya teman-teman ya, tetap saja akan melukai tendon Anda karena tubuh belum siap sepenuhnya. Masa baru bangun tidur kok langsung lari, masa baru bangun tidur kok langsung pemanasan menggerakkan badan. Itu tunggu dulu, nanti beberapa jam, 2 jam setelah bangun tidur mungkin bisa dilakukan olahraga lari, tapi olahraga yang sudah memenuhi syarat 3 tadi ya teman-teman, yang tidak boleh ditinggalkan karena ini dapat mengurangi risiko kematian mendadak. Nah, ngeri juga teman-teman, karena saya juga sering dengar di berita-berita bahwa si A setelah olahraga itu meninggal dunia, si B setelah olahraga larinya di tempat futsal juga meninggal dunia. Oke. Nah, lebih baik lakukan olahraga berjalan kaki. Ini aku juga hobi berjalan kaki. Ya memang karena biasanya kalau kerja kan berjalan kaki tapi sungguh sangat baik ini untuk melakukan olahraga yang berjalan kaki. Jika ingin sehat, ya lebih baik dianjurkan untuk melakukan olahraga jalan kaki. Berjalan kaki ini kan merupakan olahraga yang tidak memberikan beban terlalu besar bagi tubuh ya teman-teman ya. Ketika oksigen yang didapatkan pada saat berjalan itu kan akan membakar glikogen dan lemak ya yang tertimbun di dalam tubuh. Nah, selain itu, otot juga akan terbentuk dengan baik, meningkatkan kadar metabolisme basal, sehingga akan memaksimalkan pembakaran lemak. Catat guys. Nah, ini bisa menjadi kerja jantung dan paru-paru akan menjadi baik, membuat peredaran darah segar ke seluruh tubuh menjadi lancar, mencegah penyakit kebiasaan pola hidup, menghilangkan stres, dan dapat mempercantik kulit Anda. Ya, bagi kaum hawa, ingat mempercantik kulit Anda dengan olahraga berjalan kaki. Berjalan kaki itu bagi yang baik ini kan metode berjalan dengan menyertakan tubuh bagian atas yang disebut dengan Nordic walk. Jalan berjalan dengan membawa tongkat panjang satu persatu pada kedua tangan. Itu coba diterapkan ya teman-teman. Nah, berjalan kaki biasanya cenderung ya hanya menggerakkan bagian tubuh dari pinggang ke bawah. Namun ada baiknya untuk mendapatkan kesehatan, teman-teman juga menggerakkan tubuh bagian atas ya. Saya sih lebih menyarankan lagi untuk melakukan itu setiap hari selama kurang lebih 60 menit. Sebaliknya, lebih baik teman-teman menghentikan metode jalan kaki dengan melangkahkan kaki lebih lebar daripada biasanya atau meningkatkan kecepatan berjalan teman-teman. Karena apa?
metode tersebut itu membuat teman-teman nanti berusaha memperbaiki postur tubuh dengan paksaan, sehingga kaki dan pinggang Anda atau kaki pinggang teman-teman itu akan terbebani. Catatan, berlari di pagi hari hanya merugikan kesehatan. Berlari tidak baik bagi kesehatan karena sulit untuk menyesuaikan dengan syarat-syarat kesehatan. Jika teman-teman ingin sehat, lebih baik melakukan olahraga dengan berjalan kaki.